Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lulu Karim Pristia dengan NIM 721141985 dari Prodi Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen bab 10, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Nah, di sini saya mengambil sumber dari buku MCLO C. Edgar Pichel 2008, Sistem Informasi Manajemen edisi 10, Jakarta, Salemba 4. Nah, yang pertama, kita akan mengetahui apa itu cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Nah, cakupan perspektif menentukan bagaimana MIS sebaiknya dikembangkan dan digunakan dalam suatu perusahaan. Jelas ini merupakan pendekatan yang lebih baik untuk menampilkan materi kepada mahasiswa perguruan tinggi yang memasuki dunia bisnis dibandingkan dengan memberikan cakupan deskriptif yang menjelaskan bagaimana hal-hal sedang dilaksanakan. Nah, sehubungan dengan berbagai kejadian akhir-akhir ini yang melibatkan perusahaan dan para eksekutif yang tidak memenuhi tanggung jawab etis mereka, pendekatan etis secara perspektif mungkin terlihat naif dan berandai-andai. Nah, selanjutnya ada moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah intuisi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Nah, etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Nah, hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Nah, selanjutnya, Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat. Setelah Undang-Undang Komputer Amerika Serikat mulai diterapkan, undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah. Privasi, kejahatan komputer, dan paten piranti lunak merupakan fokus utama. Nah, selanjutnya ada paten piranti lunak. Pada Juli 1988, US Court of Appeals for the Federal Circuit memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Hingga saat itu, pengadilan selalu menetapkan bahwa piranti lunak tidak dapat dipatenkan karena dua alasan, yaitu algoritma tidak dapat dipatenkan dan metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Nah, selanjutnya, UU Paten Piranti Lunak di Uni Eropa. Awal 2002, sebagai jawaban atas Street Decision setelah mendorong banjirnya pendaftaran paten piranti lunak di Amerika Serikat dan akhirnya memengaruhi perusahaan-perusahaan Eropa. Parlemen Uni Eropa mengusulkan agar standar paten piranti lunak yang lebih ketat dibandingkan standar di Amerika Serikat diterapkan. Proposal ini akhirnya ditolak oleh Parlemen EU pada bulan Juli 2005. Nah, selanjutnya ada UU Privasi Pribadi di RRC. Baik pemerintah dan warga negara Republik Rakyat Cina, RRC semakin sadar akan kebutuhan untuk menentukan privasi pribadi. Para aktivis privasi pribadi di Cina menurut diadakan peraturan yang akan melindungi data pribadi seperti tingkat pendapatan, pekerjaan, status pernikahan, sifat fisik, dan bahkan alamat dan nomor telepon. Nah, selanjutnya ada meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis, manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Nah, hukum adalah yang mudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Nah, selanjutnya ada kebutuhan akan budaya etika. Bagaimana budaya etika diterapkan dan menetapkan koridor, program, dan kode pada tempatnya. Nah, selanjutnya ada alasan dibalik etika komputer. James Moore mengidentifikasi 3 alasan utama dibalik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Nah, yang pertama ketentuan secara logis, yang kedua faktor transformasi, dan yang ketiga adalah faktor ketidaktampakan. Nah, selanjutnya ada hak sosial dan komputer, hak privasi,
hak untuk mendapatkan keakuratan, hak kepemilikan, hak mendapatkan akses. Dan selanjutnya lagi yaitu ada audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Nah, di sini juga ada pentingnya objektivitas. Yang ditawarkan auditor internal adalah objektivitas, maka mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain dalam perusahaan. Keterlibatan mereka satu-satunya adalah dengan Dewan Komisaris, CEO, dan CFO. Nah, jenis-jenis aktivitas audit. Yang pertama ada audit finansial, yang kedua ada audit operasional, yang ketiga ada audit beriringan, dan yang keempat ada audit desain sistem pengendalian internal. Nah, selanjutnya ada menerapkan etika dalam teknologi informasi. Ada kode etik. Bentuk kode etik ACM yang saat ini diadopsi pada tahun 1992 yang berisikan keharusan yang merupakan pernyataan adalah tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, dan yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap kode. Nah, selanjutnya kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Nah, kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan oleh para ahli, para peranti lunak kepada sistem informasi yang terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Yang pertama ada masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. Nah, selanjutnya ada pendidikan etika komputer. Program edukasi formal dalam etika komputer tersedia dari beragam sumber, yaitu yang pertama mata kuliah di perguruan tinggi, yang kedua program profesional, yang ketiga program edukasi swasta. Nah, selanjutnya ada etika dan CEO. CEO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut seperti prinsip tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi, lalu mempelajari sistem informasi yang menjelaskan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Selanjutnya mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan, mengintegrasi ke dalam sistem informasi alam yang memperingankan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian, lalu secara efektif berpartisipasi dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Nah, selanjutnya ada pengaruh Sarbanes-Oxley, yaitu terdiri dari 10 pasal utama. 2 diantaranya adalah secara langsung mengenai unit pelayanan informasi. Yang pertama ada CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan, dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat disyaratkan untuk memiliki audit internal. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.